Mas, saya dari mahasiswa UNS dari Pendidikan Profesi Guru dari PPG gelombang 2 tahun 2023 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya datang ke Kwarcap ini untuk sedikit bertanya atau wawancara terkait dunia penegak. Jadi di saat ini saya sedang melaksanakan diklat KMD yang di mana itu menjadi syarat kelulusan di PPG. Nama lengkap saya Muhammad Ibrahim, Mas. Biasanya teman-teman manggil saya Baim. Terus di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 5 pertanyaan. Mungkin Mas sanggup untuk menjawabnya? Ya, insya Allah akan saya jawab nanti semaksimal mungkin. Untuk yang pertama, Mas, itu apa saja jenis pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Kwarcap Pramuka? Ya, sebelumnya saya juga izin perkenalan ya, nama saya Kak Andrian Febrianto, biasa dipanggilnya Kak Ian kalau saya di Pramuka ya. Kebetulan kan saya juga yang ketuanya di Kwarcap di bidang penegak dan pandega. Jadi untuk kegiatan penegak di lingkungan Kwarcap Sukoharjo seperti tadi yang disampaikan dari Masnya terkait pertemuan rutin kegiatan penegak ya berarti ya. Kalau pertemuan rutin itu berarti adalah pertemuan-pertemuan yang ranahnya adalah rapat atau musyawarah atau ya semacam pertemuan-pertemuan ruangan, Mas, biasanya kalau pertemuan rutin. Di Kwarcap Sukoharjo sendiri untuk kegiatan penegak, tapi sebelumnya saya sampaikan ya, Mas, kegiatan penegak dan pandega, karena kan ini kan golongannya penegak, tapi sedikit saya sampaikan bahwasanya kegiatan pramuka penegak dan pandega itu biasanya kegiatannya bersamaan, berbarengan ya. Jadi bisa dikatakan jadi satu gitu. Ya, jadi satu, yang membedakan hanyalah jenjang usianya, golongannya. Tapi memang kalau untuk kegiatannya biasanya penegak dan pandega itu satu paket. Entah kegiatan mulai dari tingkat ranting sampai nasional pun ada kegiatan, seperti contoh kegiatan terbesarnya pramuka di golongan penegak kan namanya Raimuna. Kalau di siaga namanya pesta siaga, kalau di penggalang namanya jambore. Kemudian kalau di penegak dan juga pandega itu sama, namanya Raimuna. Yang terbesar di tingkat nasional, Raimuna nasional, dan kebetulan baru diselenggarakan tahun kemarin 2023 di Cibubur, Jakarta, di Jakarta sana. Begitu, makanya saya disclaimer dulu, meskipun ini penegak tapi nanti tetap kegiatannya ada sangkut pautnya dengan pramuka golongan pandega, dalam artian nanti pramuka di perguruan tinggi, begitu ya. Karena kan kalau penegak kan mungkin pada umumnya kita melihatnya di ranahnya SMA, SMK atau MA ya begitu. Nah, kalau pertemuan rutinnya di Kwarcap Sukoharjo sendiri itu setiap 1 tahun sekali itu ada yang namanya sidang paripurna cabang atau Sitparcap biasa kita menyebutnya. Nah, Sitparcap ini kegiatannya adalah kita menyampaikan laporan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega selama 1 tahun yang lalu yang sudah terlaksana. Kemudian kita juga menyampaikan program kerja pramuka penegak dan juga pramuka pandega selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi itu kegiatannya otomatis akan kita infokan. Pesertanya nanti kan dari dari peserta didik golongan penegak pandega dari SMA, SMK dan MA maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Sukoharjo ini semua kita undang. Setelah itu kita adakan kegiatan sidang paripurna cabang ini, nanti kita sampaikan program kerja tahun depan itu apa saja. Jadi gudep itu nanti ketika pulang kan membawa laporannya, bisa disampaikan ke sekolahan. Dan nanti kegiatannya kegiatan pramukanya apa saja. Misal untuk pengeplotan anggaran dan sebagainya kan juga bisa melalui laporan kegiatan itu. Itu yang pertama, kegiatannya sidang paripurna cabang. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah ada yang namanya rakor, rapat koordinasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rapat koordinasi racana. Racana itu adalah kalau kita di SMA, SMK, MA itu kan ada namanya ambalan, Dewan Ambalan. Ya, kalau di perguruan tinggi itu namanya racana. Untuk pramuka golongan pandega usia 21 sampai 25 tahun. Kalau di Dewan Ambalan kan usia 16 sampai 20 tahun. Nah, di rapat koordinasi racana ini nanti hanya mengundang pramuka golongan pandega.
di ketiga universitas, karena kan di Sukoharjo kan punya 3 universitas yang punya racana, punya pramukanya aktif, katakanlah seperti itu. Ada dari UIN, ada dari UMS dan juga Univet. Jadi kita ada rakornya, minimalnya setahun sekali, bisa juga setahun 2 kali. Nah, itu pertemuan rutin yang kedua. Kemudian ada lagi yang rakornya itu adalah untuk Dewan Kerja Ranting. Ya, karena kan kalau yang menyelenggarakan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Sukoharjo itu kan namanya Dewan Kerja Cabang. Ya, kalau di tingkat ranting namanya Dewan Kerja Ranting, di tingkat daerah atau provinsi Dewan Kerja Daerah, di tingkat nasional di Dewan Kerja Nasional. Nah, kebetulan kan saya ketua DKC-nya, jadi saya yang mengkoordinir kegiatan Pramuka Penegak Pandega di Kabupaten Sukoharjo, berarti kan SMA, SMK, MA dan perguruan tinggi. Nah, ada juga yang namanya Dewan Kerja Ranting di bawahnya di tingkat kecamatan. Kebetulan Sukoharjo punya 12 kecamatan, jadi seminimal-minimalnya itu kita setiap 1 tahun sekali adakan rapat koordinasi dengan para Dewan Kerja Ranting itu. Nah, Dewan Kerja Ranting itu ya pengurusnya sama, pengurusnya Pramuka Penegak Pandega juga. Nah, kebetulan seperti biasanya kalau teman-teman DKC itu ya isinya mahasiswa-mahasiswa atau enggak paling muda ya siswa SMA kelas 2, kelas 3, biasanya seperti itu. Nah, itu nanti rapat koordinasinya mengundang semua Dewan Kerja Ranting di kabupaten, kita adakan rapat koordinasi, kira-kira kegiatan apa saja di setiap kuaran itu nanti yang ranahnya kegiatan penegak pandega itu nanti kita bisa saling sharing, kita samakan persepsi, kemudian kita sinkronkan. Jadi ketika nanti dari per tiap kuaran itu mau menyelenggarakan kegiatan, supaya untuk menghindari crash tanggal, bulan dan sebagainya. Jadi kita pun sama. Awalnya dari nasional. Nasional itu nanti ada sidang paripurna nasional, ada musyawarah nasional, kemudian diturunkan ke daerah, ke provinsi masing-masing. Jadi ketika dari nasional sudah ada kegiatan, nanti dari provinsi pun menyelenggarakan kegiatannya pun juga harus menyesuaikan nasional. Jadi tidak boleh membarengi dari nasional. Nah, nanti ketika dari daerah diturunkan ke kabupaten kota, ke Kuarcap, jadi kita nanti juga menyesuaikan, termasuk saya pun juga menyesuaikan dengan programnya di nasional dengan di daerah. Jadi nanti saya mau menyelenggarakan kegiatan di tingkat cabang, pertama juga harus memperhatikan kegiatan di daerah nasional, baru kita bisa mencari tanggal di lain waktu itu. Itu kegiatan pertemuan rutin selanjutnya. Ada juga nanti juga yang SAKA. Nah, jadi kan pramuka ada juga di Satuan Karya Pramuka. Biasanya disebut SAKA ya. Satuan Karya Pramuka ya. Kan Sebutannya setiap instansi atau lembaga kan ada. Kebetulan kan pramuka kan kalau kita ngomongkan membicarakan organisasi gerakan pramuka kan luas, Mas. Di setiap instansi pemerintahan itu ada pramukanya. Misal Dinas Kesehatan punya Saka Bakti Usada. Di Polres, di kepolisian punya Saka Bayangkara. Di militer ada Saka Bayangkara. Kemudian di Dinas KB itu juga ada Saka Kencana. Di Dinas Perhutani, Dinas Pertanian. Kemudian ada juga Dinas Kelautan. Di Kelautan pun ada namanya Saka Bahari. Penerbangan pun ada Saka Dirgantara. Pariwisata ada Saka. Jadi di setiap sub itu sebetulnya ada pramukanya ada. Dinas Pendidikan pun sebenarnya ada, namanya Saka Widya Budaya Bakti. Ya, kalau di Jawa Tengah kebetulan ada 15 Saka yang aktif. Dinas Kominfo punya Saka Milenial, ada banyak, Mas. Jadi saya pun juga selaku ketuanya pun tidak cuma mengelola gudep-gudep tadi, nggak cuma mengelola sekolah, tapi juga Saka-Saka itu. Jadi garis koordinasinya kayak ke Polres, Kodim, Dinas Kesehatan dan lain-lain itu juga larinya ke sini. Nah, yang mengakomodir kebetulan saya. Itu kalau di pertemuan rutinnya kurang lebih itu, Mas. Oh gitu, terima kasih Mas jawabannya. Terus untuk yang selanjutnya, bagaimana cara pramuka penegak membangun jiwa kepemimpinan di setiap kegiatannya? Jadi di setiap kegiatannya itu biar itu bisa membangun jiwa kepemimpinan itu, kalau di pramuka penegak itu seperti apa? Kalau jiwa kepemimpinan ya pastilah banyak kegiatan. Intinya kegiatan kepramukaan itu hampir semuanya juga menciptakan nilai-nilai kepemimpinan. Ya, menurut saya seperti itu. Karena saya pun juga jadi pengurus Kuacap di sini juga kurang lebih sudah 8 tahunan saya di sini. Bahkan saya dulu juga masih SMA di sini, sampai saya lulus kuliah pun juga masih di sini sampai sekarang.
Menurut saya semua kegiatan kepramukaan itu mengandung nilai-nilai banyak, salah satunya kepemimpinan itu, mulai dari sopan santun dan sebagainya. Bahkan kegiatan-kegiatannya pun kita kan sebenarnya kalau kegiatan itu ada dua, Mas. Ada penyelenggaraan dan juga partisipasi. Penyelenggaraan itu yang kita selenggarakan di tingkat kabupaten kita, di wilayah kami. Kalau partisipasi ya kita ke atas, partisipasi di tingkat provinsi atau Kuarda ataupun di tingkat nasional. Nah, kegiatan kalau ranahnya kepemimpinan pun ada satu kegiatan yang memang secara eksplisit langsung merujuk ke kepemimpinan, yaitu namanya latihan pengembangan kepemimpinan. Latihan pengembangan. Ya, itu nanti pesertanya adalah ketua-ketuanya dari setiap unsur pramuka penegak pandega itu tadi. Kalau di Dewan Ambalan ya pradananya, pradana putra maupun pradana putri. Kalau di Racana ya ketua Dewan Racananya. Kalau di Saka ya ketua Dewan Sakanya. Itu semuanya kita undang se-Kabupaten Sukoharjo. Ya nanti ada kurikulumnya juga. Kalau di pramuka itu setiap kegiatannya punya jukrannya, Mas, punya kurikulumnya. Berarti enggak yang salah satu contoh itu tadi maksudnya yang mungkin signatur sekali ya, maksudnya dalam arti signatur itu memang itu harus dilakukan tadi apa, Mas? Membangun latihan pengembangan kepemimpinan. Latihan pengembangan itu apakah untuk semua peserta atau hanya mungkin yang di situ menjabat aja, mungkin jadi ketua apa atau semuanya? Kalau kita kegiatan kan pasti keterwakilan ya. Misal satu sekolah mengirimkan 2 peserta, satu sekolah mengirimkan 1 peserta, keterwakilan biasanya. Tapi kalau LPK biasa sasaran kita para ketuanya, ketua di setiap unsurnya tadi. Kalau di Dewan Ambalan ya ketua Dewan Ambalannya gitu. Berarti untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu kalau menurut Kak Ian itu di setiap kegiatan pramuka itu sebetulnya membangun kepemimpinan untuk peserta didik ya. Iya, karena kan jadi, katakanlah kita menyelenggarakan kegiatan apapun kan pasti ada upacara, ada apel, ada kegiatan, kita ada jadwal, ada rundown. Ketika jiwa kepemimpinan itu ada dan dituntut untuk ditimbulkan atau diadakan, kita dituntut jam segini udah harus bangun, kita mengikuti apel pagi, kita nanti mengikuti kegiatan sarapan, mengikuti giat keterampilan, giat pelatihan atau apa. Nanti kita juga ada sesi materi, sesi praktek atau apapun kegiatan itu kan secara tidak langsung kan kita jiwa. Iya, kita berusaha menanamkan kepemimpinan kepada peserta didik itu. Terima kasih, Mas, untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada kegiatan unggulan di Kuarcap ini yang menjadi ciri khas atau tradisi, mungkin jadi kegiatan ciri yang bisa membedakan di Kuarcap Sukoharjo ini dengan Kuarcap yang lain? Ya. Itu apakah ada kegiatan unggulan gitu? Kalau kegiatan ciri khas pasti ada, Mas. Kalau bahkan di tingkat provinsi pun, di tingkat Kuarda pun yang membedakan kegiatan pramuka penegak dan pandega di setiap Kuarda itu pun pasti ada. Mereka memiliki kegiatan khas. Termasuk di tingkat cabang. Kalau kita membicarakannya Jawa Tengah, karena kita kan kebetulan di Jawa Tengah, Sukoharjo masuk ke dalam Kuarda Jawa Tengah, pasti di setiap kabupaten kota atau di setiap Kuarcap itu memiliki kegiatan pramuka penegak dan pandega khas. Dan kegiatan itu kan tadi kan saya sampaikan, ada penyelenggaraan, ada partisipasi. Kalau kita membicarakan penyelenggaraan itu pun masih bisa dibagi lagi. Ada namanya kegiatan pelatihan, ada namanya kegiatan kursus, ada kegiatan pendidikan, ada juga kegiatan bakti, dan ada juga kegiatan prestasi. Nah, kebetulan di Kabupaten Sukoharjo, di Kuarcap Sukoharjo itu kegiatan khasnya masuk ke ranah kegiatan prestasi. Kita ada lombanya. Nah, lombanya ini diperuntukkan untuk pramuka penegak saja. Khususnya penegak untuk saja. Penegak. Karena kalau kita menyandingkan dengan teman-teman di Racana atau di usia pandega, diikut sertakan, disuruh berkegiatan dengan teman-teman penegak dalam ranahnya lomba, kan kayaknya nggak fair banget. Ya. Karena nggak fair, mahasiswa disuruh beradu dengan anak-anak SMA kan nggak mungkin ya. Kebetulan, tapi kalau kegiatan yang lain seperti perkemahan wirakarya atau Raimuna atau apa atau LPK itu tadi pun juga tetap melibatkan pandega juga. Nah, karena kan tidak ada persaingan di situ. Nah, karena ini adalah lomba, ranahnya persaingan prestasi, jadi
ranahnya adalah penegak dan nama kegiatannya adalah Lidi Buana Competition. Nah, karena kan ada kepanjangannya nggak Pak? Lidi Buana Competition. Iya, Lidi Buana Competition. Kalau disingkat LBC. LBC. Iya, disingkat LBC. Itu udah diselenggarakan apa? Udah hashtag berapa itu? Sekarang ketujuh. Tahun ini harusnya ketujuh, tapi sepertinya nanti tidak kita selenggarakan. Ya, karena ya sebenarnya nanti kalau misal ada kendala-kendala yang bisa saya jawab, nanti saya sampaikan. Itu nanti insya Allah juga akan menjawab dari jenengan. Itu namanya LBC. Dan lombanya itu nanti ada macam, biasanya kita selenggarakan 2 hari 1 malam. Ranahnya adalah lomba tingkat Kabupaten Sukoharjo. Pesertanya adalah gugus depan penegak, dalam artian adalah SMA SMK MA. Nah, itu nanti merebutkan juara tergiat atau juara 1, 2, 3. Umum, karena kan kalau kita membicarakan pramuka kan satuan putra dan putri terpisah. Jadi nanti ada juara 1 putri, juara 1 putra. Itu biasanya menjadi ajang bergengsi. Tapi memang kalau yang ditunggu-tunggu juga di sekolah ya. Karena kan secara secara legalitasnya kan juga kegiatan pramuka penegak yang langsung di bawah kuartir. Kalau mungkin lomba-lomba yang diadakan UNIF itu sudah beda lagi ranahnya. Nah, gitu. Oke. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana Kuarcap melibatkan pramuka dari berbagai tingkatan dalam kegiatannya. Kalau kita bagaimana melibatkan pramuka dari setiap tingkatan, tentu saja kan tadi ini perlu saya sampaikan bahwasannya setiap tingkatan itu kan berarti golongannya. Kalau kita membicarakan golongan, otomatis sudah ada bidang yang langsung mengelola. Semisal siaga, itu nanti maksudnya ke Bina Muda bidang siaga. Penggalang maksudnya Bina Muda bidang penggalang. Nah, kalau penegak dan pandega maksudnya juga Bina Muda. Tapi di dalam Bina Muda itu ada satu susunan pengurus bagian integral Kuarcap yang namanya Dewan Kerja tadi, yang khusus mengelola kegiatan pramuka, penegak dan pandega. Nah, kalau bagaimana kita mengelola dari penegak dan pandega tadi langsung dari ranahnya Dewan Kerja, ya pengelolaannya kita sesuaikan. Mana kegiatan untuk penegak, mana kegiatan untuk pandega, mana kegiatan yang itu ranahnya berdua sekaligus. Dan itu pun juga nanti masih dipisah lagi. Mana kegiatan untuk gugus depan SMA, SMK dan MA, mana untuk satuan karya yang tadi di instansi dan lembaga pemerintahan, ataupun juga dengan ranahnya ke perguruan tinggi. Nah, itu nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang terfokuskan kepada setiap jenjangnya, itu juga ada seperti itu, Mas. Jadi walaupun bersama tetap ada pembagiannya juga, yang mungkin khusus lah, ibarat katanya kan kalau misal sama-sama sekolah di satu sekolahan pun kan tetap ada, oh ini materi membaca ini untuk kelas berapa, betul. Ini untuk kelas berapa. Betul. Ini pertanyaan yang terakhir Kak Ian, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa tantangan terbesar dalam menyelenggarakan kegiatan pramuka di Kuarcap dan bagaimana mengatasinya? Mungkin tadi ada persoalan yang krusial ya, di lomba tadi kok hashtagnya berapa? Harusnya tahun ini 7 Kak, tapi ini belum sepertinya belum bisa. Itu pun kita sudah passing 4 kali. 2020 kita tidak selenggarakan, 2021 kita tidak selenggarakan, 2022 kita tidak selenggarakan, 2023 juga kita tidak selenggarakan. Jadi sudah berhenti lama sebenarnya. Kalau kita membicarakan LBC itu ya lombanya pramuka bergengsi di Kabupaten Sukoharjo harusnya. Kalau pramuka-pramukanya dulu yang masa-masa sebelum pandemi itu pada kenal apa itu LBC, biasa ditunggu-tunggu, Kak kapan Kak LBC-nya, Kak kapan, lombanya apa saja Kak, lombanya apa saja, pasti pada bertanya seperti itu. Kalau kita bicarakan kendala yang awal tadi kan pasti semua sama, di seluruh dunia pun sama, di seluruh Indonesia pun sama, karena pandemi. Kita mulai baru bisa aktif itu 2023. Kegiatan secara normal, tapi itu pun kan kita juga masih posisi transisi terkait bagaimana nanti kita manajerial di lapangan setelah pasca pandemi.
bagaimana kita nanti pengelolaannya, penyesuaian peserta didik yang awalnya tidak sekolah dan sebagainya dituntut untuk kegiatan lapangan. Ada juga nanti kita juga penyesuaian dengan APBD anggarannya. Kan kemarin-kemarin kan pasti banyak kuartir cabang yang anggarannya terpotong dan sebagainya, menyesuaikan APBD kabupaten kotanya masing-masing juga. Nah, anggaran yang dapat dihibahkan itu berapa yang dapat kita alokasikan untuk kegiatan apa saja dan berapa saja itu juga jadi faktor. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah semenjak gugus depan SMA, SMK itu ikut provinsi, itu menjadi tantangan luar biasa. Kalau kita bicaranya tantangan, justru menjadi masalah sebenarnya kalau kita ngomongin kegiatannya tentang pramuka penegak. Karena kenapa? Ketika sekolah itu sudah ikut provinsi, otomatis kebijakan dan aturan itu mutlak ikut dari provinsi. Ya, termasuk peraturan dan sebagainya. Mungkin karena jenengan tahu ya, karena juga mengajar di SMA ya, di SMK, di ranah jenjang sederajat, otomatis sekarang itu kan sekolah-sekolah SMA, SMK salah satunya adalah sudah tidak ada iuran-iuran apapun. Sekarang saja mau disnatalis, mau pelepasan siswa kelas 12. Betul sekali. Ada lagi juga nggak usah jauh-jauh, beli seragam lewat sekolahan saja sekarang sudah tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin aja nih cerita, Pak. Iya. Itu pun kita menarik iuran untuk disnatalis dan milad itu ya memang jadi kontroversi. Iya. Di mana-mana pun kebijakan. Jadi kebijakan dari provinsi itu ya indah pada waktunya. Dan itu pun memang sebenarnya itu belum sudah lama, tetapi imbasnya adalah ketika waktu saya sampaikan ketika gubernur pada waktu itu sering mengadakan sidak dan kunjungan mendadak ke beberapa wilayah dan langsung tertuju dengan beberapa sekolahan langsung. Oh, ini ada iuran organisasi. Oh, ini ada iuran untuk kita nanti kegiatan sekolah. Oh, ini kita membayar untuk studi tour. Oh, ini dan itu ternyata dimarahi, kepala sekolah dicopot dan sebagainya. Nah, karena berita viral itu dan banyak kepala sekolah yang dicopot, nah itu imbasnya adalah ke semua provinsi Jawa Tengah ini, SMA, SMK, semuanya sama, terutama yang negeri, apalagi yang negeri. Nah, itu sebenarnya kan karena kita berbentrokan dengan Pergub. Kita pun sebenarnya untuk kegiatan seperti ini, Mas, untuk kegiatan itu dari Kuarda itu sudah MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Dan kebetulan kan ketua Kuardanya waktu itu Bu Atikoh, istrinya Pak Ganjar langsung. Tapi ya entah kenapa kebijakan yang dibuat Bu Atikoh dengan kebijakannya Pak Ganjar itu malah justru bertolak belakang. Ya itu yang kita bingung kemarin. Bahkan setelah ada MOU-nya itu pun tidak berimbas. Filosofi pasangan saling melengkapi itu. Itu pun tidak bisa berimbas. Kalau saya boleh katakan, Mas, di Kabupaten Sukoharjo itu untuk anggarannya kita di Kuarcap itu terbilang menengah ke bawah. Kalau kita kan ada akreditasi dari Kuarda, dan Kuarcap terbaik saat ini itu masih dipegang Banyumas, termasuk dengan DKC-nya. DKC-nya yang terbaik itu Banyumas. Kalau Sukoharjo itu peringkat 6 kita di Jawa Tengah. Kita peringkat 6 di kegiatan penegak pandeganya, peringkat 6 di Jawa Tengah. Nah, itu masih dipegang Banyumas. Kuarcap dan DKC-nya itu peringkat 1 semuanya. Karena di sana anggarannya itu menyentuh MM-an. Anggaran untuk kegiatan pramukanya. Jadi kalau anggaran itu kan di pramuka itu memang dari APBD kabupaten. Tetapi itu bentuknya adalah hibah. Kalau di Kabupaten Sukoharjo itu lewatnya Dispora, kebetulan lewatnya Dispora. Nah, kalau katakanlah saya boleh cerita di Kabupaten Banyumas itu dengan luas wilayah yang bisa 3-4 kali lipat daripada luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kan kalau kita ngomong Kabupaten Sukoharjo kan kabupaten terkecil nomor 2 di Jawa Tengah. Kita Sukoharjo kan kecil. Nah, Banyumas itu sangat luar biasa luas. Gugus depan SMA, SMK, MA itu ada sekitar 70 atau 80-an di sana. Ada salah satu kegiatan bergengsi yang berjenjang. Ada lomba di tingkat cabang, di tingkat kabupaten. Nanti juara 1 putra dan juara 1 putrinya mewakili maju ke tingkat provinsi.
itu biasanya jadi rebutan Mas, karena kegiatannya adalah 5 tahun sekali. 5 tahun sekali dan Itu yang menyelenggarakan dari Kuarda. Wadah. Tapi syarat untuk mengikuti di tingkat provinsi kan kabupaten harus menyelenggarakan juga, ibarat seperti Popda. Iya, iya. Nah, kabupaten harus menyelenggarakan dulu, nanti juara satunya kan baru bisa diberangkatkan ke provinsi. di provinsi seperti itu. Di Banyumas sana saja menyelenggarakan di tingkat kabupaten yang punya sekolahan sekitar 80. Kemarin yang ikut cuma sekitar 6 atau 8 sekolahan. Padahal Dan Sukoharjo dari 8. punya gugus depan yang pramukanya aktif sekitar 30 sampai 40 gudep. Kemarin yang ikut di lomba itu di tingkat kabupaten yang ikut cuma 6 gudep. Kendalanya adalah ketika gugus depan itu sebenarnya siap untuk berangkat, peserta didik siap secara organisasi, siap berangkat dengan anggaran masing-masing, anggaran pribadi. Kendalanya adalah banyak kepala sekolah yang tidak mengeluarkan surat mandat atau surat tugas. Karena takut dikira, oh berangkat ini anggarannya dari mana. Nah, kendalanya semuanya Takut kena di situ. audit. Iya. Kendalanya di situ. Memang tantangannya di situ. dari kebijakan-kebijakan. Ya, kalau di tingkat penggalang siaga masih luar biasa. Kemarin aja kegiatan jambore nasional di Penggalang kan semua SMP di Kabupaten Sukoharjo ini semuanya antusias. Bahkan kita cuma mencari 20 peserta pun yang mendaftar sampai 100-an lebih pesertanya. Kemarin kita nyari peserta Raimuna Nasional dan pesertanya penegak Pandega. Kita butuhnya 32 peserta. Yang mendaftar nggak sampai 100. Padahal Raimuna Nasional 2017 lalu, yang 5 tahun lalu, itu yang mendaftar 100 lebih. Padahal tahun 2017 itu peserta yang dicari cuma 20 orang. Komposisi peserta di tahun kemarin itu yang 2023 padahal 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat kan karena 32 peserta. Itu yang daftar tidak sampai. Minatnya peserta didik jadi berkurang ya Kak ya. Jadi ya sebenarnya kalau masalah minat dan tidak minat, saya yakin tetap keminatan itu tetap masih ada. Tetap masih ya. Timbul, tetapi dengan faktor. Tapi kan ketika sekolah tidak memberangkatkan, tidak membiayai dan lain-lain kan juga tidak mungkin bisa berangkat. Ya, betul. Sekarang pun kan dana bos tidak seluas dulu. Ya, ada situs Siplah. Bos kalau nggak ada Siplah, pembelanjaannya pun tidak berjalan. Ya, saya kan kemarin juga sempat ngajar pun juga di sekolahan itu pun untuk pembelanjaan buku pembelajaran pun cuma buku paket yang diterbitkan resmi. Padahal kita butuh buku pendamping yang harusnya di luar itu sebenarnya lebih lengkap tapi ya tidak bisa dibeli. Mau nggak mau kita harus pakai anggaran pribadi untuk membeli buku paket buku pembelajaran pendamping. Nah itu salah satunya kendalanya. Kendalanya mungkin ranahnya pendidikan tapi tetap kita ngaruh juga di pramuka gitu. Itu sih Mas, kalau kendalanya terbesar cuma 2 poin itu kalau dari saya selaku yang mengelola. Terima kasih Kak Ian atas waktu yang sudah diberikan dan Kak Ian juga mau untuk sharing dengan kami. Dari dengan sharing-sharing seperti ini kan kami juga lebih mengetahui tentang pentingnya pramuka itu seperti apa, pentingnya KMD itu seperti apa. Jadi memang sangat sebelumnya tadi saya nol besar Kak terkait pramuka. Memang dari dulu sekolah itu saya juga tidak aktif di pramuka karena ya memang kalau dulu minat saya itu di olahraga, jadi tidak sepaham ini. Mungkin sekarang ini saya paham seperti ini tuh kok saya malah malu sendiri, jadi ini terlambat pahamnya. Gitu. Jadi mungkin saya mengucapkan banyak sekali terima kasih ke Kak Ian. Mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol seperti ini lagi. Syukur-syukur nanti kalau saya udah KMD atau nanti KML, apalagi nanti kita bisa bertemu di. Ya, insya Allah nanti kalau saya masih di sini pasti ketemu lagi. Gitu. Mungkin itu Kak Ian yang kami perlukan dan kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf baik dari mungkin perilaku saya ketika melaksanakan sharing ini tadi, wawancara ini tadi, dan mungkin perkataan saya atau bahasa saya ada yang menyinggung dari
terkait sharing ini tadi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih ke Kak Ian karena sudah berkenan untuk sharing dengan kami. Mungkin itu Kak. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Iya, terima kasih kembali. Siap. Alhamdulillah, sampun Pak Debi. Pak tidur malah nih. Aja turu Pak. Wis Pak. Pak ki mos mbok rekam Pak.